Selasa 16 April lalu, Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae Mahkamah Konstitusi atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Penyerahan amicus curiae Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan diwakili Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, Todung Mulya Lubis yang juga kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain Megawati Soekarno Putri, sejumlah akademisi, seniman, mahasiswa, hingga politisi telah mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pada Jumat 5 April lalu, 4 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo hadir dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Keempatnya hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait bansos yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi yang dituding menjadi alat politik untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Dalam sidang, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra selain menyoroti rute pembagian bansos oleh Presiden Jokowi yang lebih banyak dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dibanding provinsi lainnya, ia juga menanyakan sumber dana yang digunakan Presiden Jokowi saat bagi-bagi bansos di beberapa wilayah di Indonesia. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut banyaknya pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan bentuk dari pengawasan langsung agar bansos bisa tersalurkan sesuai sasaran. Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September, sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos, dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap anggaran kunjungan Presiden Jokowi untuk memberikan bansos bukan berasal dari anggaran perlindungan sosial. Bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN, dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran dana operasional Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan tahun 2024 mencapai 138,3 miliar rupiah. Sementara realisasi hingga bulan April 2024 sebesar 18,7 miliar atau 14%. Dalam sidang yang sama, Hakim MK Arief Hidayat juga mempertanyakan jenis bansos yang dibagikan Presiden Jokowi di masa kampanye berlangsung. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan sakwa sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkap bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial selama ini disalurkan dalam bentuk tunai dan tidak dalam bentuk barang. Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer, jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%.
kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap alasan pemerintah membagikan bansos dalam bentuk BLT dan dirapel jelang pemilu 2024. Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya 1 kali, Pak. Jadi kalau kita tidak dirapel di depan, itu nanti masyarakatnya berat. Jadi rapel itu pertimbangan itu. Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya. Kalau 1 kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu, biaya distribusi di perbankan ataupun di pos. Kehadiran 4 Menteri Kabinet Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 menjadi penting untuk memberikan berbagai keterangan terkait pembagian bansos yang diduga dipolitisasi. Tak hanya menteri, dalam sidang sengketa Pilpres sejumlah saksi ahli dan fakta dari masing-masing kubu juga dihadirkan demi menguak kebenaran. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.